Kalau teman-teman membaca jurnal hukum, penelitian hukum, buku hukum, atau putusan pengadilan, argumentasi yang dikeluarkan oleh pengacara, oleh jaksa, itu tidak lepas dari 5 jenis argumen ini berdasarkan konten atau materi dari premis-premis yang dibangun oleh sang pembicara atau peneliti. Yang pertama adalah berdasarkan teks, kedua berdasarkan niat, the intention, ketiga berdasarkan preseden, keempat berdasarkan kebijakan, dan kelima berdasarkan tradisi. Maka menyusun argumen berdasarkan materi itu berfokus pada konten premisnya. Yang pertama, argumen berdasarkan teks. Maka basicnya adalah yaitu statu, karena dia adalah mengacu kepada teks. Kalau bukan statu, ya putusan pengadilan. Dalam penelitian hukum, misalnya kalau kita mengambil buku Peter Mahmud Marzuki, argumen berdasarkan teks, ya argumen berdasarkan bahan hukum primer, yaitu aturan perundangan dari putusan pengadilan. Contoh, misalnya seseorang didakwa dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan. Ini namanya thesis statement. Sehingga kita bisa bangun argumennya menjadi terdakwa tidak dapat dijerat karena informasi yang disebarkannya tidak memenuhi unsur mendistribusikan seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Terdakwa hanya mengirimkan informasi tersebut kepada satu orang melalui pesan pribadi. Itu contoh. Kenapa? Karena di sini ada teks perundang-undangan yang dikutip. Maka argumen tersebut adalah argumen berdasarkan teks. Yang kedua adalah argumen berdasarkan niat. Argumen berdasarkan niat dasarnya adalah mendasarkan argumen itu kepada maksud atau tujuan atau intensi dari pembuat undang-undang. Misalnya kita konsisten kepada contoh atau tesis statement yang tadi, yaitu seseorang didakwa dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE karena menyebarkan berita bohong misalnya. Maka argumen berdasarkan niatnya adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dirumuskan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat penyebaran berita bohong. Fokusnya pada akibat, bukan niat pelaku. Maka di sini posisinya adalah argumen berdasarkan niat dari pembuat kebijakan. Oke? Jadi tidak serta-merta kita berargumentasi itu hanya sifatnya positivistik belaka. Tetapi kita harus menggali niat dari pembuat aturan tersebut. Maka misalnya putusan MK yang terbaru yang menghapus undang-undang threshold, menghapus batasan threshold tersebut, ambang batas presiden, dalam hal ini undang-undang pemilu dan pilpres, itu dimaknai sebagai argumen berdasarkan niat. Kenapa kita harus mengacu kepada niat dari pembuat konstitusi, oke, yang bertentangan dengan undang-undang pemilu yang membatasi pencalonan presiden berdasarkan ambang batas tersebut. Sehingga argumen yang selalu menyatakan ini tidak ada aturan hukumnya, berarti argumennya hanya mendasari pada teks. Maka itu yang disebut sebagai positivisme. Kemudian yang ketiga adalah argumen berdasarkan preseden. Argumen berdasarkan preseden adalah argumen yang mendasari argumennya kepada keputusan pengadilan sebelumnya dalam kasus serupa. Oke, tadi berdasarkan statu, yang kedua berdasarkan intention dari pembuat aturan, dan yang ketiga berdasarkan preseden ingat melalui kasus serupa. Jadi sifatnya analogis. Misalnya tesis statementnya tetap pada pelanggaran Undang-Undang ITE. Tapi sekarang ini ayat 3, misalnya karena melakukan akses ilegal. Maka argumen berdasarkan preseden, yaitu putusan MA, misalnya nomor sekian ya, bahwa unsur tanpa hak harus dimaknai secara ketat. Terdakwa memiliki izin yang kemudian dicabut sehingga tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai akses ilegal. Ini kalau sudah mengacu kepada preseden. Jadi tadi statu, yang kedua niat pembuat kebijakan, dan yang ketiga preseden dari putusan pengadilan melalui kasus yang serupa. Kemudian yang keempat, argumen berdasarkan kebijakan. Argumen berdasarkan kebijakan ini mendasari argumennya pada konsekuensi kebijakan dari suatu keputusan. Misalnya, lagi-lagi kita berbicara Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 3, yaitu mengancam melalui media sosial. Maka argumen berdasarkan kebijakan ini adalah penerapan pasal ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan menimbulkan chilling effect. Chilling effect itu adalah ketika suatu peraturan itu justru berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Nah, ini argumen berdasarkan kebijakan. Jadi berbeda dengan 3 argumen sebelumnya. Dan yang
Kelima, tipe argumen hukum berdasarkan materi yang kelima adalah argumen berdasarkan tradisi. Yang mana dasarnya adalah sesuatu itu benar atau baik karena sudah dilakukan sejak lama. Atau yang dalam peristahan logika disebut sebagai argumentum ad antiquantitem. Di mana misalnya penerapan mempertahankan doktrin hukum yang sudah ada atau menentang perubahan hukum. Kenapa? Karena sudah ada sesuatu yang sudah berlaku sejak lama atau yang kita sebut sebagai pro status quo. Contoh, misalnya Undang-Undang ITE karena melakukan peretasan, maka argumen berdasarkan tradisinya adalah peretasan sama halnya dengan pencurian di dunia nyata. Kenapa? Karena hukum secara konsisten menghukum pencurian. Maka konklusinya adalah oleh karena itu peretasan juga harus dihukum. Itu 5 tipe berdasarkan materi.